Di awal film terlihat seorang agen MI6 yang bernama Martin sedang bertugas mengawal dua jurnalis yang akan menerima sebuah file dari seseorang. Tak lama kemudian mereka diserang sekelompok orang bersenjata yang akan merebut file tersebut. Di sini Martin berhasil merebut kembali file tersebut. Namun salah satu dari mereka menyandra sang jurnalis yang merupakan istri Martin. Dengan terpaksa Martin pun menyerahkan file tersebut. Namun yang terjadi kemudian, ternyata itu adalah flashback kejadian 12 tahun yang lalu yang menyebabkan istrinya meninggal karena kesalahan Martin. Dan ini adalah anak Martin yang bernama Lisa. Lisa sendiri adalah sosok anak yang cerdas. Namun dia juga suka bertaruh di tempat pertandingan tinju bebas, yang mana tebakan Lisa jarang sekali salah ataupun meleset. Di sini Lisa bertaruh untuk lawan ayahnya, dan pertandingan pun dimulai. Sesuai prediksi Lisa, Martin pun kalah dalam pertandingan ini. Di sana Lisa mengatakan kalau Martin kelihatan kurang fokus akhir-akhir ini. Pada esok harinya Martin mengajarkan Lisa cara menggunakan pistol. Namun terlihat Lisa yang tidak menyukainya karena bertentangan dengan cita-cita Lisa yang ingin menjadi seorang penulis atau seniman. Di situ Martin mengatakan kalau dia mengajarkan apa yang perlu diketahui oleh Lisa. Martin sendiri sekarang bekerja di sebuah klub setelah dirinya keluar dari MI6. Di sini Martin bertemu wanita Rusia yang bernama Sasha yang ingin berbicara empat mata dengannya. Sasha sendiri adalah seorang jurnalis dan juga anak teman Martin yang bernama Igor. Di sana Sasha mengatakan kalau dia mempunyai sebuah file yang harus dipublikasikan dan dia meminta bantuan kepada Martin. Namun tiba-tiba beberapa orang bersenjata menyerang mereka. Martin berhasil mengalahkan mereka, namun dia kehilangan Sasha. Ketika pulang ke rumah, dia kedatangan mantan atasannya yang bernama Trevor dan agen MI6 lainnya yang bernama Edwards. Di sini mereka mengancam Martin agar tidak mencampuri urusan mereka. Dan ternyata orang yang menyerang Martin di bar tadi adalah anak buah Trevor. Pada esok harinya, Martin menyuruh Lisa berkemas untuk segera pindah rumah. Namun saat akan berangkat, dia dipukul seseorang dari belakang hingga pingsan. Saat tersadar, dia sudah berada di depan Tatiana, yaitu seorang agen Rusia yang sedang mencari sebuah file. Di sini terungkap yang menyerang Martin 12 tahun lalu adalah anak buah Tatiana. Namun file itu tidak berada di tas yang berhasil dia rebut. Tatiana mengancam akan membunuh Lisa jika Martin tak memberikan filenya. Khawatir dengan anaknya, Martin pun mengatakan kalau file itu berada di tangan sang jurnalis yang bernama Sasha. Di sana Tatiana memberi waktu 24 jam kepada Martin
untuk membawa Sasha dan juga file itu ke hadapannya. Setelah itu, Martin dilempar di jalan dan diberikan sebuah mobil. Dan ternyata MI6 juga mengirim Edward untuk membuntutinya. Tanpa buang-buang waktu, Martin pun langsung menemui Sasha di apartemennya. Di sana, Martin mengatakan dia datang untuk membantunya dan menyuruh Sasha berkemas untuk segera pergi. Di jalan, Sasha memberitahu tentang rahasia file tersebut, yang ternyata file itu berisi program senjata kimia yang dibuat oleh Rusia. Dan file itu adalah bukti yang dikumpulkan oleh penyidik bernama Bintang Merah. Bintang Merah menyimpan file itu di sebuah bank dan hanya memberikan kode brankas kepada ayah Sasha. Sasha mengetahui bank mana file itu disimpan, namun Sasha tidak mengetahui kode untuk membuka berangkasnya. Oleh karena itulah Sasha meminta bantuan kepada Martin untuk mendapatkan kode tersebut. Setelah itu Martin memasuki markas Trevor, kemudian mengancam programmer di sana untuk memeriksa sistem CIA. Sedangkan Sasha menunggu di mobil untuk melakukan pengawasan. Di sini Martin menemukan kode itu yang dipegang almarhum istrinya. Namun tak lama kemudian Trevor bersama timnya datang mengepung Martin. Pagi harinya di sebuah gedung tua, Martin mencoba membuka kode tersebut. Namun ternyata kode tersebut sudah dirubah oleh Trevor. Tak lama kemudian Trevor berhasil melacak keberadaan mereka. Di sini Sasha mengancam akan bunuh diri dan mengatakan kalau dialah satu-satunya orang yang tahu letak file tersebut. Dan karena itu Trevor terpaksa membiarkan mereka pergi. Namun setelah itu keberadaan mereka kembali terlacak oleh Trevor, yang dimana mereka sedang di bandara untuk pergi ke Ukraina. Saat di sana Tatiana menghubungi Martin dan mengatakan kalau waktunya hampir habis. Di situ Martin meminta waktu lebih karena dia akan berangkat ke Ukraina untuk mengambil file tersebut. Tiba di Ukraina, mereka menyewa sebuah mobil dan pergi ke rumah Sasha dan ayahnya dulu. Di sisi lain, Tatya bercerita kepada Lisa kalau meninggalnya ibu Lisa adalah kesalahan Martin. Keesokan harinya, Sasha dan Martin pergi ke sebuah bank tempat di mana file rahasia itu disimpan. Dan ternyata anak buah Trevor sedang mengawasi mereka. Saat di dalam bank, Sasha diantar petugas di sana untuk memasuki ruangan tempat file itu berada. Setelah masuk ruangan, Sasha langsung menghubungi Martin. Namun di saat bersamaan datang Trevor bersama timnya. Trevor meminta petugas di sana untuk diantar ke ruangan itu. Saat Trevor masuk ruangan, dia langsung ditodong oleh Martin. Ternyata Sasha dan Martin sengaja menjebak Trevor untuk memberikan kodenya. Karena terancam, Trevor pun terpaksa memasukkan kode tersebut. Saat sudah mendapatkan file itu, mereka keluar dengan menggunakan Trevor sebagai sandera dan kemudian kabur melalui atap. 12 years. Lolos dari sana, Sasha membantu mengobati luka tembak di lengan Martin. Namun tiba-tiba Sasha mengambil pistol Martin lalu menodongkannya. Ternyata Sasha sudah tahu kalau Martin bekerja untuk agen Rusia. Di situ Martin menjelaskan kalau dia melakukan itu untuk menyelamatkan nyawa putrinya. Sasha yang tidak percaya itu, dia menembak lengan Martin lalu pergi menggunakan mobil. Tak lama kemudian Tatiana menelpon Martin dan menanyakan keberadaan Sasha dan file tersebut. Tak ingin membahayakan anaknya, Martin pun berbohong kalau dia sudah mendapatkan filenya. Mendengar itu, Tatiana mengajak bertemu jam 10 malam ini untuk melakukan pertukaran.
Karena tak ada pilihan lagi, Martin pun menghubungi Trevor untuk meminta bantuan dan menceritakan situasi yang sedang ia hadapi sekarang. Namun di tengah perbincangan, Martin melihat kertas penyewaan mobil untuk kemudian ia pergi ke sana. Di sini Martin meminta petugas untuk melacak mobil itu yang sedang dipakai Sasha untuk kabur. Setelah berhasil mendapatkan informasi itu, dia langsung pergi ke stasiun kereta pusat dan berhasil menemukan Sasha di sana. Setelah itu Martin membawa Sasha ke hotel dan mengikatnya. Pada malam harinya, Martin melakukan pertemuan di sebuah jembatan dengan Tatiana. Di sana Martin mengirimi live video kepada Tatiana tentang keberadaan Sasha dan file itu berada. Martin akan memberikan alamat hotel tersebut saat Tatiana menyerahkan Lisa. Tatiana yang percaya itu langsung menyerahkan Lisa kepada Martin. Kemudian Martin memberitahu alamat hotel itu dan memberikan kunci kamar tersebut. Setelah itu terlihat Sasha berada di balik jembatan. Ternyata tadi adalah video rekaman dan bukan live video. Lalu kemudian sialnya Tatiana berhasil menangkap Sasha dan menjadikannya sandera. Dengan terpaksa Martin pun melemparkan file tersebut kepada Tatiana. Namun tiba-tiba Martin tertembak karena teringat dengan kesalahan di masa lalunya. Hingga saat Tatiana akan menembak Sasha, tiba-tiba dia ditembak lebih dulu oleh Lisa. Beberapa hari kemudian, Lisa mengunjungi Martin di penjara. Yang ternyata Martin masih hidup dan dirawat di penjara. Di sisi lain, Sasha yang seorang jurnalis, dia menerbitkan file itu kepada publik. Yang mana file tersebut berisi program senjata kimia buatan Rusia. Di akhir film terlihat Sasha yang mengunjungi Martin dan Lisa di rumahnya, yang sepertinya Sasha akan menjadi ibu baru dari Lisa. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.